Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang analisis model pengukuran produktivitas dengan pendekatan model Post-Batch pada PT Sari Minuman Nusantara. Tapi sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abista Maulana Rizkansyah dengan NIM 1412300103. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Di sini terdapat data keuangan perusahaan yang terdiri dari 6 aspek, yaitu yang pertama aspek produksi, yang kedua organisasi, yang ketiga penjualan, yang keempat produk, yang kelima tenaga kerja, dan yang terakhir yang keenam adalah modal. Dengan rentang jangka waktu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Di sini terdapat permasalahan. Yang pertama menghitung nilai rasio produktivitas, yang kedua buat grafik rasio produktivitas, yang ketiga membuat analisis dari grafik tersebut, dan yang B yaitu indeks produktivitas dengan permasalahannya, yaitu yang pertama menghitung nilai indeks produktivitas, yang kedua membuat grafik, dan yang ketiga juga membuat analisis grafik tersebut. Kriteria produktivitas metode post batch. Di sini saya mengambil bagian produktivitas terdapat 6: produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan juga modal. Penyelesaian masalah produksi dengan rasio produktivitas produksi sebagai berikut, dan juga hasil perhitungan nilai rasio produktivitas produksi. Dengan produksi yaitu pendapatan bersih dan juga harga pokok produksi, dan rasio produktivitas produksinya sebagai berikut pada tabel yang ke sebelah kanan. Selanjutnya ada grafik rasio produktivitas produksi. Jadi dari grafik rasio produktivitas produksi tersebut didapati bahwa rasio produktivitas produksi tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan nilai sebesar 1,87. Eh, Rasio produktivitas produksi terendah terjadi pada bulan Februari dengan nilai sebesar 1,26. Rasio produktivitas produksi rata-rata selama periode pengamatan adalah sekitar 1,50. Nilai ini menunjukkan bahwa secara rata-rata setiap RP1 biaya produksi, harga pokok produksi mampu menghasilkan 1,50 pendapatan bersih. Nilai tengah median rasio produktivitas produksi adalah sekitar 1,39 yang berada di antara 1,33 Agustus dan 1,45 di bulan November. Setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Secara umum, produktivitas produksi mengalami peningkatan yang signifikan pada periode Mei hingga Juli, ditunjukkan oleh kenaikan rasio dari 1,61 pada Mei menjadi 1,87 pada Juni, kemudian sedikit menurun menjadi 1,67 pada Juli. Setelah mengalami penurunan pada Agustus dan September dengan nilai masing-masing 1,33 dan 1,31, produktivitas kembali meningkat pada Oktober menjadi 1,72, kemudian turun sedikit pada November menjadi 1,45 dan mencapai nilai yang cukup tinggi pada Desember sebesar 1,83. Untuk indeks produktivitas produksi dari tabel berikut dengan hasil perhitungan nilai indeks produktivitas produksi. Jadi grafik indeks produktivitas IP produksi. Jadi dari grafik tersebut didapati bahwa indeks produktivitas produksi tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan nilai 1,148%, dan yang terendah terjadi pada bulan Februari dengan nilai 99%. Untuk rata-rata selama periode pengamatan sekitar 118%. Secara umum nilai IP produksi mengalami fluktuasi namun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Mei hingga Juli serta Oktober hingga Desember. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas produksi perusahaan secara keseluruhan mengalami peningkatan dibandingkan periode dasar Januari sama dengan 100%. Untuk penyelesaian masalah organisasi terdapat pada tabel berikut. Hasil perhitungan rasionya sebagai berikut pada tabel yang ke 6.
Untuk analisis grafik rasio produktivitas organisasi, didapati bahwa secara umum rasio produktivitas organisasi berada pada kisaran 2,16 sampai 2,51 sehingga menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Meskipun terjadi penurunan pada bulan Agustus, produktivitas organisasi kembali meningkat pada bulan September hingga November, yang menunjukkan adanya perbaikan efektivitas pengelolaan organisasi perusahaan. Untuk IP organisasi pada tabel kanan dan juga kiri dengan hasil perhitungannya sebagai tabel yang sebelah kanan. Untuk grafik indeks produktivitas organisasi, didapati bahwa secara umum nilai IP organisasi berada pada kisaran 85% hingga 116% dan cenderung stabil di sekitar periode dasar 100% setelah mengalami penurunan pada bulan Agustus. Produktivitas organisasi kembali meningkat pada bulan September hingga November, yang menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan organisasi perusahaan. Selanjutnya ada penyelesaian masalah penjualan, rasio produktivitas penjualan, dan juga hasil perhitungannya ada pada tabel berikut. Untuk analisis grafik rasio produktivitas penjualan, didapati bahwa secara umum rasio produktivitas penjualan menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Meskipun mengalami penurunan pada bulan Agustus dan juga Desember, peningkatan rasio produktivitas penjualan menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam menghasilkan laba kotor dibandingkan biaya penjualan yang dikeluarkan. Untuk penyelesaian masalah indeks produktivitas penjualan adalah pada tabel berikut dan hasil perhitungannya sebagai tabel yang sebelah kanan. Untuk analisis grafik indeks produktivitas penjualan, secara umum, nilai IP penjualan menunjukkan tren meningkat, yang menandakan adanya peningkatan produktivitas penjualan dibandingkan periode dasar. Meskipun terjadi penurunan pada bulan Agustus sebesar 103% dan juga pada bulan Desember sebesar 108%, produktivitas penjualan tetap berada di atas periode dasar sehingga kinerja penjualan perusahaan dapat dikatakan cukup baik. Selanjutnya, penyelesaian masalah produk. Rasio produktivitas produk dan juga hasil perhitungan nilai rasio produktivitas produk ada pada tabel berikut. Untuk penyelesaian masalah produk, pada produk grafik rasio produktivitas produk. Secara umum, rasio produktivitas produk mengalami peningkatan dari bulan Juni hingga November, yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor terhadap biaya langsung produk. Meskipun terjadi penurunan pada bulan Desember menjadi 0,38, produktivitas produk masih berada pada tingkat yang cukup baik dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Untuk IP produk dan juga hasil perhitungan nilai IP produk sebagai berikut. Analisis grafik IP produk, didapati bahwa secara umum nilai IP produk menunjukkan tren meningkat dari bulan Juni hingga November, yang menandakan adanya peningkatan produktivitas produk dibandingkan periode dasar. Meskipun mengalami penurunan pada bulan Desember menjadi 107%, produktivitas produk tetap berada di atas periode dasar sebesar 100% sehingga kinerja produk perusahaan dapat dikatakan cukup baik. Selanjutnya ada penyelesaian masalah tenaga kerja. Untuk rasio produktivitas tenaga kerja dan juga hasil perhitungan nilai rasio produktivitas tenaga kerja terdapat pada tabel berikut. Untuk analisis grafik rasio produktivitas tenaga kerja, yaitu didapati bahwa secara umum rasio produktivitas tenaga kerja mengalami fluktuasi namun menunjukkan peningkatan yang cukup baik pada bulan Juni, Oktober, dan juga bulan November. Hal ini menunjukkan bahwa
tenaga kerja mampu menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi dibandingkan biaya gaji yang dikeluarkan perusahaan, terutama pada bulan November yang memiliki produktivitas tertinggi. Penyelesaian masalah IP tenaga kerja dan juga hasil perhitungan IP tenaga kerja terdapat pada tabel berikut. Analisis grafik indeks produktivitas tenaga kerja didapati bahwa secara umum nilai IP tenaga kerja mengalami fluktuasi, namun sebagian besar berada di atas periode dasar 100%. Setelah mengalami penurunan pada bulan Agustus, produktivitas tenaga kerja kembali meningkat pada bulan September hingga November, dan juga mencapai nilai tertinggi pada bulan November, yang menunjukkan peningkatan efektivitas tenaga kerja dalam menghasilkan laba perusahaan. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah modal. Rasio produktivitas modal dan juga hasil perhitungan nilai rasio produktivitas modal terdapat pada tabel berikut. Untuk analisis grafik rasio produktivitas modal, didapati bahwa secara umum rasio produktivitas modal menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan nilai berkisar antara 0,81 hingga 0,84. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan modal yang dimiliki secara cukup konsisten dalam menghasilkan pendapatan bersih selama periode pengamatan. Untuk IP nilai modal dan juga hasil perhitungan nilai IP modal pada tabel berikut. Untuk analisis grafik indeks produktivitas modal, didapati bahwa secara umum nilai IP modal berada pada kisaran 100% sampai 104%, sehingga menunjukkan kondisi yang relatif stabil selama periode pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan pendapatan bersih mengalami peningkatan, meskipun tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan periode dasar. Selanjutnya ada rasio produktivitas keseluruhan aspek terdapat pada tabel berikut. Untuk analisis grafik rasio produktivitas keseluruhan aspek, rata-rata rasio produktivitas tertinggi terdapat pada aspek tenaga kerja dengan nilai 32,32. Rata-rata rasio produktivitas terendah terdapat pada aspek produk dengan nilai 0,42. Aspek penjualan memiliki rata-rata rasio produktivitas sebesar 7,27, sedangkan aspek organisasi sebesar 2,22. Aspek produksi dan modal memiliki rata-rata rasio produktivitas masing-masing sebesar 1,49 dan 0,82. Jadi secara keseluruhan aspek tenaga kerja merupakan aspek yang paling produktif dalam menghasilkan output perusahaan, sedangkan aspek produk perlu mendapatkan perhatian lebih untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitasnya. Selanjutnya ada rasio IB keseluruhan aspek terdapat pada tabel berikut. Analisis grafik rasio IB keseluruhan aspek. Rata-rata IP tertinggi terdapat pada aspek produksi dengan nilai 1,18 atau 118%. Rata-rata IP terendah terdapat pada aspek modal dengan nilai 1,02 atau 102%. Aspek produk memiliki nilai rata-rata IP sebesar 1,16 atau 116%, sedangkan aspek penjualan sebesar 1,14 atau 114%. Aspek tenaga kerja dan juga organisasi memiliki rata-rata IP masing-masing sebesar 1,06 atau 106% dan 1,03 atau 103%. Jadi secara keseluruhan, seluruh aspek memiliki nilai IP di atas 1,00 atau 100%, yang menunjukkan bahwa produktivitas perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan periode dasar. Namun aspek modal dan organisasi masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi produktivitas yang lebih optimal. Selanjutnya ada peningkatan perbaikan produktivitas. Di sini peningkatan perbaikan produktivitas ada dua, yaitu yang pertama perbaikan aspek produk rata-rata rasio terendah 0,42. Yang pertama yaitu dengan mengendalikan biaya bahan baku dan juga biaya produksi. Dan yang kedua meningkatkan kualitas produk untuk mengurangi produk cacat. Yang ketiga mengembangkan inovasi produk sesuai kebutuhan pasar. Yang keempat meningkatkan efisiensi proses produksi dan yang terakhir yang kelima melakukan evaluasi
biaya produk secara berkala. Dan yang kedua untuk perbaikan aspek organisasi. Rata-rata IP terendah 1,03. Untuk peningkatan perbaikannya yaitu yang pertama dengan menyederhanakan sistem administrasi dan alur kerja. Dan yang kedua meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar bagian. Yang ketiga mengembangkan kompetensi SDM melalui pelatihan. Dan yang keempat memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi. Dan yang terakhir yang kelima dengan cara mengendalikan biaya operasional secara lebih efisien. Jadi kesimpulan dari eh, pengukuran metode pos batch tersebut didapati bahwa berdasarkan hasil pengukuran produktivitas menggunakan metode post-batch selama periode Januari sampai dengan Desember. Dapat disimpulkan bahwa setiap aspek memiliki kinerja yang berbeda. Aspek produksi menunjukkan peningkatan produktivitas yang baik dengan IP tertinggi sebesar 148%, sedangkan aspek penjualan juga mengalami perkembangan positif dengan IP mencapai 133%. Aspek tenaga kerja menjadi aspek dengan kinerja terbaik karena memiliki rata-rata rasio produktivitas tertinggi sebesar 32,32 dan IP sebesar 145%. Sementara itu, aspek modal menunjukkan kondisi yang relatif stabil, sedangkan aspek produk memiliki rata-rata rasio produktivitas terendah 0,42 dan aspek organisasi memiliki rata-rata IP terendah 103%. Sehingga keduanya masih memerlukan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Secara keseluruhan, seluruh aspek memiliki nilai indeks produktivitas di atas 100%, yang menunjukkan bahwa produktivitas perusahaan telah meningkat dibandingkan dengan periode dasar. Meskipun demikian, perusahaan perlu memfokuskan perbaikan pada aspek produk dan juga pada aspek organisasi melalui peningkatan efisiensi biaya, kualitas produk, serta efektivitas pengelolaan konorganisasi. Di sisi lain juga, kinerja pada aspek produksi, penjualan, dan tenaga kerja serta modal perlu dipertahankan bahkan terus ditingkatkan agar produktivitas perusahaan dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.